Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghana syahr dzil hijjah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menyampaikan kita ke bulan Dzulhijjah, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Bulan di situ puncaknya ibadah haji. Di situ umat manusia berkumpul di padang Arafah. Dari berbagai penjuru dunia mereka mendatangi rumah Allah Jalla Jalaluh. Kita pun yang ada di sini hendaklah bersyukur kepada Allah karena masih bisa merasakan nikmatnya bulan Dzulhijjah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-Mustafa wa nabiyyika al-Mujtaba nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5 Dzulhijjah. Sebelum kita mulai, ana mau tanya, sebutkan 7 keutamaan bulan Dzulhijjah. Siapa yang mau jawab? Ana kasih hadiah, insyaallah. 7 keutamaan bulan Dzulhijjah sebelum kita mulai, karena banyak di antara kaum muslimin yang hadir di bulan Dzulhijjah, yang hadir di 10 hari yang indah ini, tapi nggak ada perubahan di diri mereka. Tetap seperti kemarin, tetap seperti hari-hari biasa dia. Bacaan Qur'annya tetap, sedekahnya nggak bertambah, zikirnya juga nggak nambah, maksiat terus jalan, sibuk dengan dunianya tetap. Apa keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah? Nah, fadhil. Yang pertama Syahrul Haram. Iya, termasuk bulan haram. Yang kedua Masuk puasa Arafah. Ada apa di puasa Arafah? Dapat apa kalau puasa di hari Arafah? Dapat pengampunan 2 tahun. Bayangkan, dapat pengampunan tahun ini dan tahun depan. Itu Sa'id bin Jubair. Kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah itu, dia ngomong, la tudfi'u surujahu, jangan kalian matikan lentera kalian di malam hari. Itu waktunya beribadah. 10 ini. Baiklah, ana kasih hadiahnya, fadhil. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekadar mengingatkan tentang keutamaan 10 Dzulhijjah ini. Beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun ini
Yang beramal soleh di dalamnya itu lebih Allah cintai daripada beramal soleh di selain 10 hari. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah tidak sebanding dengan beramal soleh 10 hari ini. Walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 hari ini. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang lelaki yang dia keluar dari rumahnya ke medan perang, kemudian dia pulang enggak bawa apa-apa, harta dan jiwanya dia korbankan untuk Allah Jalla Jalla. Yang seperti ini tidak sebanding. Tapi kita melihat bagaimana as-salafus salih memanfaatkan hari-hari. Sa'id bin Jubair tadi, dia bangunkan tuh keluarganya. Bahkan dia nyuruh membangunkan aiqidhu khadamakum. Bangunkan pembantu-pembantu kalian tuh untuk puasa Arafah agar mereka sahur. Hari ini hari-hari mulia jemaah. Makanya kita kalau biasa kerja full 10 hari ini dikurangin kerja dunianya. Biasanya 8 jam kerja, 12 jam buka tokonya umpamanya. Ya 10 hari ini 6 jam lah, sisanya buat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibn Asakir, pengarang kitab Tarikh Dimashq, dia itu beriktikaf di 10 akhir Ramadan dan 10 awal Dzulhijjah. Semua amal soleh kita lakukan pada 10 Dzulhijjah ini. Dan keberadaan kita di tempat ini pun salah satu amal soleh yang semoga Allah Jalla Jalaluhu mencatat perjalanan antum semua ke tempat ini. Duduk antum di tempat ini yang dia mungkin berdesak-desakan. Mungkin nanti ada yang kakinya ketindih dengan kaki temannya, wajar. Antum kalau nggak mau ketindih, ya mungkin nggak datang ke tempat ini. Di sini kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Di sini kita walaupun tidak terlahirkan dari satu rahim, tapi kita memiliki ikatan yang takkan terpisahkan sampai kiamat terjadi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana pertemuan kita, persaudaraan kita itu. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, semua yang saling mengasihi, semua yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Anak sama orang tuanya akan bermusuhan, suami dengan istrinya akan bermusuhan, semua saudara sama saudara yang akan bermusuhan, illal muttaqin. Kecuali mereka yang membangun persaudaraan mereka, membangun cinta dan kasih sayang mereka karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, apa tema kita hari ini? Apa? Cinta yang dipertanyakan. Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan langit 7 lapis. Allah telah mengutus para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Allah mengutus Nabi Nuh, Nabi Musa, sebelumnya Nabi Ibrahim, kepada umatnya. Untuk apa? Allah mengutus para nabi untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang rahmat Sang Pencipta. Dan kita bisa lihat Allah menurunkan kepada nabi kita apa? Al-Quranul Karim. Dimulai dengan apa Al-Quranul Karim? Kita akan membaca tatkala membuka mushaf pertama kali. Kita akan membaca cinta Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab dengan nama Allah Ar-Rahman. Allah yang memiliki rahmat yang begitu luasnya. Ar-Rahim, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Itu Al-Quran Karim. Dan Allah mewajibkan kepada kita untuk mencintai orang yang membawa Al-Quran Karim. Bahkan kita bersyahadat. Berulang kali kita mengkukuhkan syahadat kita. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kita dengar tuh tiap hari.
Dan kita ulangin syahadat itu. Tapi ternyata sebagian orang bersyahadat tapi tanpa makna, yang membuat dia tidak menghayati makna dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syahadat bukan hanya isapan jempol belaka. Bukan hanya ucapan yang bisa diumbar oleh siapa saja. Tapi syahadat adalah suatu ikrar seorang muslim tentang tauhid dia kepada Sang Pencipta dan tentang keyakinan dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, ini konsekuensi kalian bersyahadat. Ati'ullah, taati Allah. Kau mengakui la ilaha illallah, maka kau harus taat kepada la ilaha illallah itu. Wa ati'ur rasul, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agungkan beliau, cintai beliau, ikuti apa yang diinginkan oleh beliau. Wa ulil amri minkum, dan taati pemimpin-pemimpin kalian. Berkaitan dengan cinta, yang insya Allah kita semua mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang mukmin pun yang benar keimanannya. Tatkala dia ditanya bagaimana hatimu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengatakan, dia manusia yang paling aku cintai. Dia manusia yang paling aku agungkan. Dia manusia yang tiada hari kecuali salawatku aku panjatkan kepada Sang Pencipta untuk beliau. Betul. Kalau dia seorang mukmin, dia harus cinta kepada Rasul SAW. Bahkan Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kata Rasul SAW, tidak beriman seseorang di antara kalian. Tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Seorang mukmin yang mengaku beriman, tapi dia tidak menjadikan aku lebih dia cintai daripada diri dia, daripada bapak dia, daripada anak dia, dan daripada manusia semua di seluruh dunia ini. Jadi cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah cinta yang benar-benar akan dipertanyakan. Dan cinta ini satu kewajiban. Kita tidak bicara tentang sunnah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Kita harus mencintai Nabi kita alaihi salatu wasallam lebih daripada kita cinta kepada istri kita. Lebih daripada penghormatan kita kepada orang tua kita. Maka tatkala orang tua kita menyuruh kepada kebatilan, kita akan mengatakan Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Abah, ana minta maaf Abah. Ana lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW daripada seluruh manusia di muka bumi." Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, engkau itu lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mengatakan, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Ya Umar, kayak gini enggak benar nih. Cintamu ini masih belum benar. Kita mungkin lebih mementingkan Nabi kita daripada harta kita. Kita lebih mementingkan Nabi kita daripada keluarga kita. Tapi kadang-kala kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dirinya dicela, tatkala kehormatannya direndahkan, marah dia, berontak, bahkan siap angkat senjata.
demi mempertahankan kehormatan dirinya. Tapi tatkala Rasulullah SAW dihinakan, dikucilkan, sama sekali hatinya tidak tergerak. Mungkin hanya mengatakan na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Tapi tidak ada emosi yang meluap-luap seperti tatkala dia dicela dirinya sendiri. Ini salah satu bukti bahwa kecintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam belum melebihi kecintaan dia kepada diri dia sendiri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "La ya Umar, baru benar imanmu itu kalau engkau menjadikan aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri." Umar berpikir, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi." Sekarang Rasul, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Lalu Nabi kita alaihissalatu wassalam baru mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang nih baru benar keimanan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW, dan kita ingin membandingkan dengan kecintaan kita kepada beliau, supaya kita tahu kadar kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tingkatan mana sih? Sampai level berapa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Coba kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwasanya pernah berkumpul beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, sekitar 39 mereka berkumpul. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Rasul SAW di Mekah nih, di Mekah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin berdakwah nih, ngajak orang-orang." Ya maksudnya ingin terang-terangan ngajak mereka. Kata Rasul SAW, "Ya Abu Bakar, inna qalil." Wahai Abu Bakar, kita sedikit. Maksudnya strateginya berdakwah itu ya ketika sedikit, ya harus hati-hati. Karena orang-orang kafir begitu banyaknya di kota Mekah itu. Tapi Abu Bakar akhirnya memberanikan diri. Dan dia maju mendakwain orang-orang musyrik. Apa yang terjadi? Orang-orang musyrikin bangkit semuanya menghajar Abu Bakar. Bahkan disebutkan Utbah bin Abi Mu'ayyid, Utbah bin Umayyah, dia itu memukul Abu Bakar dengan sandalnya di wajahnya sampai pingsan Abu Bakar. Ketika pingsan dibawa ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Kemudian tatkala bangun, Abu Bakar membuka matanya, dia lihat ibundanya yang lagi membersihkan luka di wajah Abu Bakar. Awal ucapan Abu Bakar, dia mengatakan, "Ummah, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dalam kondisi dia sekarang, yang dia tanyakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunda Abu Bakar marah. "Wallahi ma auqa'aka fi ma anta fi illa sahibu." Abu Bakar, kau tuh enggak kayak gini kecuali gara-gara dia tuh, gara-gara temanmu itu. Kau dipukulin kayak gini gara-gara temanmu. Karena pembelaan Abu Bakar Siddiq kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ummah, is'alili an khabari." Wahai ibunda, tanyakan bagaimana keadaan dia. Minta sama ibundanya. Ibundanya yang begitu cinta kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha. Akhirnya Fatimah binti Khattab cari kabar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikasih kabar Abu Bakar bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wasallam dalam kondisi enggak masalah. Abu Bakar mengatakan kepada ibundanya, ketika ibundanya menyuguhkan makanan kepada Abu Bakar, "Ya Umma, lillahi alayya an la adzuqa ta'aman wala syaraban hatta atiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arah." Wahai ibunda, aku bersumpah, aku tidak akan makan dan aku tidak akan minum sampai aku melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tatkala kecintaan kita dipertanyakannya, sampai kemana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Sunnah-sunnah Nabi kita tinggalkan dan kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Kita nggak perlu berdarah-darah untuk membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak perlu dipukulin untuk menegakkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita malah melecehkan sunnah-sunnah Rasul SAW. Ketika perjalanan hijrah,
Di tengah jalan nih, siapa yang mendampingi Rasul SAW? Abu Bakar Siddiq. Di tengah jalan, Rasul SAW istirahat di sebuah batu besar yang ada naungannya. Lalu ada pengembala yang datang. Rasul SAW tidur. Abu Bakar tanya, ada susunya, mau beli Abu Bakar Siddiq. Akhirnya diperaskan susu. Diambil susunya, ditaruh di satu wadah. Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW. Dia haus, sama-sama haus semua. Abu Bakar bawa tuh wadah, didatangi Rasulullah SAW. Masih tidur. Kata Abu Bakar SAW, fawafaqtuhu, aku jumpai Nabi ketika itu pas bangun. Maka aku berikan kepada beliau. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Fashariban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta raditu. Wa fi riwayatin hatta irtawaitu. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Nabi pun meneguk susu itu sampai aku yang kenyang, kata Abu Bakar Siddiq. Kenapa kok bisa Abu Bakar yang kenyang padahal dia tidak minum? Tapi tatkala dia melihat kekasihnya minum dan kekasihnya senang, dia pun jadi kenyang segalanya. Kita bisa lihat ibunda kita. Tatkala kita sakit, dia gendong kita. Sehingga tatkala kita tidur, ibu kita tidak ingin tidur. Dia kayaknya udah panjang tidur dia. Karena dengan melihat anaknya bisa tidur, dia sudah tidur seakan-akan jawab. Kenapa bisa seperti itu? Cinta yang membuat mereka seperti itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Aisyah bercerita tentang seorang lelaki yang mendatangi Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi, engkau lebih aku cintai daripada anakku sendiri. Wa inni la akunu fil bait fa adhkuru. Wahai Rasulullah, aku kadang-kala di rumah aku ingat dengan engkau. Fama asbir, aku enggak bisa sabar tinggal di rumah ketika aku ingat dengan sosokmu wahai Rasul. Hatta atiya fa anzur ilaihi, sampai aku datang memandang wajahmu, sudah senang hatiku. Wa idza dzakartu mauti wa mautak, tapi ketika aku ingat bahwa aku akan mati dan engkau pun akan mati, araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Aku tahu kalau kau nanti meninggal dan engkau masuk surga, engkau akan diangkat bersama para nabi wahai Rasul. Wa anni idza dakhaltul jannah, kalau aku nanti masuk surga, khasyitu an la arah, aku takut tidak bisa melihatmu kembali. Subhanallah. Rasulullah SAW diam, tidak bisa menjawab sampai Jibril akhirnya datang dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ketika turun ayat itu, betapa bahagianya para sahabat. Dia tahu tuh, kalau dia mentaatin Allah dan Rasulnya, akan dikumpulkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah bin Ka'ab, bocah kecil. Suatu malam Rabi'ah ini bermalam di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rabi'ah, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwudu'i. Suatu malam aku bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam hari Nabi bangun untuk salat malam alaihi salatu wassalam. Maka aku bawakan air wuduk Nabi, dibawakan. Dan keperluan Nabi ya untuk buang hajatnya. Faqala li, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, kata Rabi'ah, sal Rabi'ah, kau mintalah sesuatu. Bocah kecil. Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku minta bisa menemanimu di surga.
Jamaah, pernahkah kita berdoa dalam sujud kita, dalam waktu-waktu mustajab kita memohon kepada ya Allah, kumpulkan aku bersama Nabi? Kadang enggak pernah lewat tuh. Kepikiran pun enggak kita baca doa itu. Kita lihat nih bocah yang dia minta as'aluka murafaqataka fil jannah. Qala aw ghaira dzalik. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yang lainnya. Kau minta yang lainnya. Huwa dzak. Enggak Nabi, aku cuma minta itu. Dia tidak minta rumah yang mewah. Dia tidak minta masa depan yang berbahagia bersama anak dan keluarganya. Usaha yang sukses, anak-anak yang berhasil. Dia minta satu. Dia bisa mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau kau ingin bersamaku di surga, bantulah aku dengan engkau banyak-banyak sholat, banyak-banyak sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dalam kitab tarikhnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Uhud. Kita tahu bagaimana terjadinya perang Uhud, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka, giginya patah, pipinya berdarah, syujja Rasul sallallahu ala nabiyina Muhammad. Nabi kita enggak kebal. Nabi kita demi menjaga Islam ini agar sampai kepada kita dan kita merasakan indahnya Islam itu, subhanallah, berdarah-darah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar, beliau memohon kepada Allah. Beliau angkat tangan bermunajat sehingga selendangnya jatuh berulang kali. Dia mengatakan, Allahumma anjiz ma wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku tepati ya Allah. Tepati ya Allah. Allahumma in tuhlak hadhil isabah lan tu'bad fil ardi ba'da al-yawm. Ya Allah, kalau kaumku ini kalah hari ini, engkau tidak akan sembah lagi di muka bumi ini. Sampai begitu maksanya beliau kepada Sang Pencipta berdoa untuk kita, untuk umatnya. Maka ketika perang Uhud terjadi dan Rasul SAW terluka, pulanglah setelah perang itu. Berita duka masuk ke kota Madinah. Ada seorang wanita dari Bani Dinar yang dia mendapatkan berita duka, suaminya meninggal, saudaranya meninggal, bapaknya meninggal. 3 dari anggota keluarganya tewas di medan perang Uhud. Apa yang dia tanyakan? Fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sama sekali tidak kepikiran dengan keluarganya. Yang dia tanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu khair ya umma fulan. Rasulullah sallallahu baik, enggak ada masalah wahai ummu fulan. Bihamdillah kama tuhibbi. Apa kata perempuan itu? Arini hatta anzur ilaihi. Tunjukkan kepada aku ingin melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa usyira lah, lalu ditunjukkan Rasulullah. Dia jalan menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam lalu mengatakan, kullul musibati ba'daka jalal. Wahai Rasulullah, semua musibah yang menimpaku, semua petaka yang menimpa diriku setelah engkau enggak apa-apa, kecil buat aku wahai Rasulullah SAW. Maka tatkala kita kena musibah yang menurut kita besar, ingatlah dengan musibah kita ditinggal oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, Khubayb bin Adi, dia salah seorang sahabat Nabi yang tertawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan dia dipersiapkan untuk dipenggal kepalanya di depan orang-orang kafir Quraisy, dikumpulkan jadi satu. Ketika hendak dipenggal, Khubayb minta izin untuk sholat 2 rakaat. Lalu Khubayb mengatakan, andai kata aku tidak takut, kalian mengira aku takut mati, aku akan perpanjang sholatku. Lalu ditanya oleh Abu Sufyan, ayasuruka anna Muhammadan alaihi salatu wassalam indana nadribu unuqah wa innaka fi ahlika. Wahai Khubayb, maukah enggak kalau yang menggantikan posisimu ini Muhammad SAW dan engkau berada di rumahmu sekarang? Apa kata Khubayb? La wallah,
Tidak, demi Allah. Ma yusurruni inni fi ahli wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi makani alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhi. Aku enggak ingin aku ada di rumahku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya terkena duri yang menyakiti beliau. Aku enggak mau beliau terkena duri. Apalagi beliau menggantikan posisiku di sini. Masyaallah muslimin. Itu kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ibn Rabi. Siapa yang tahu dengan Sa'ad ibn Rabi? Saya kasih hadiah. Ini sahabat punya sejarah yang sangat indah. Kita ini perlu mengenal sahabat-sahabat Nabi. Apalagi di era sekarang ini yang orang gak punya suri tauladan. Gak punya idola kecuali apa yang dia pandang di TV, apa yang dia lihat di media. Para sahabat Nabi mungkin sebagian namanya pun tidak tahu. Siapa yang tahu sama Sa'ad ibn Rabi'? Nah, fadhal. Imamnya yang jawab jemaah apa? Insyaallah. Fadhal. Sa'ad bin Rabi' adalah salah satu sahabat yang tewas di perang Uhud. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man yanzuru li Sa'ad bin Rabi'." Siapa yang bisa mencarikan Sa'ad bin Rabi'? Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Udah ceritanya Ustaz. Iya, itu Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini yang dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Masih ingat ketika Abdurrahman jadi saudaranya mengatakan, "Ya Abdurrahman, aku ini punya 2 istri. Aku ceraikan 1. Tunggu sampai masa iddahnya selesai, kau nikahin dia. Aku punya harta yang banyak. Separuhnya buat engkau, wahai Abdurrahman." Subhanallah. Mereka memandang kepada dunia begitu rendah. Ketika perang Uhud, Sa'ad bin Rabi' termasuk yang terluka, bahkan akhirnya dia tewas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mengatakan, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlub Sa'ad bin Rabi'." Dia termasuk pemimpin orang-orang Ansar, Sa'ad bin Rabi'. Kata Zaid, aku disuruh Nabi alaihi salatu wasallam mencari Sa'ad bin Rabi'. Faqala li in ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Kalau kau ketemu sama Sa'ad bin Rabi', sampaikan salamku kepadanya. Rasul kirim salam kepada Sa'ad bin Rabi'. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajidu. Katakan kepadanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu? Kata Zaid bin Thabit, aku pun keliling di antara jenazah-jenazah yang meninggal 70 lebih dari sahabat Nabi. Keliling dicari Sa'ad bin Rabi'. Fa'ataitu wa huwa bi akhir ramaq wa bihi 70 darbatan ma baina ta'natin bi rumhin wa darbatin bi sayf wa ramyatin bi sam. Akhirnya aku cari ketemu. Dia sudah di akhir hayatnya. Di tubuhnya ada 70 luka. Antara pukulan pedang, tusukan tombak, dan panah yang menancap di tubuhnya. 70. Kemudian, faqultu ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' alaika salam wa yaqulu laka akhbirni kaifa tajidu. Wahai Sa'ad, Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Dan dia menyuruh aku bertanya, bagaimana kondisimu? Apa yang kau dapatkan? Apa kata Sa'ad ibn Rabi'? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Qul lahu ya Rasulullah ajidu rihal jannah. Buat Rasul SAW salamku juga. Dan katakan kepada Rasul SAW, aku mendapatkan, aku mencium bau surga. Wa qul liqaumiyal ansar, dan sampaikan kepada kaumku dari orang-orang Ansar, la uzra lakum indallah in yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum ainun tatruf. Katakan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan bagi kalian di depan Allah Subhanahu wa taala kalau orang-orang kafir itu bisa menyakiti Nabi, sedangkan di antara kalian masih ada yang bisa berkedip matanya.
Kalau semua mati, baru boleh orang-orang kafir menyakitin Rasul SAW. Subhanallah. Mereka siap mengorbankan kaumnya semua, bukan cuma diri, demi menyelamatkan Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah ketika hendak meninggal dunia, kita tahu bagaimana Bilal meninggalkan kota Madinah kemudian ke Syam, karena dia nggak tahan melihat kota Madinah, melihat Masjid Nabawi, melihat bekas jalannya Rasul SAW, tempat pengimaman Nabi SAW, nggak kuat dia. Maka dia pun pergi, berangkat ke Syam untuk berjihad di sana. Ketika dia hendak meninggal dunia, istrinya mengatakan, wah huzna. Kata istrinya, betapa sedihnya, betapa berdukanya dengan meninggalnya engkau ini. Apa kata Bilal? Bal wa tarabah ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Jadi betapa bahagianya aku ini. Besok aku akan berjumpa dengan Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Mereka melihat dunia ini sebagai penjara. Tatkala mereka berpisah dengan dunia, yang ada kebahagiaan dari mereka. Kalau mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Anas bin Malik bercerita, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pernah masuk ke rumah kita. Kemudian beliau tidur di rumah. Rasul SAW tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Fa'araq, Rasul berkeringat. Waja'at ummi biqaruratin faja'alat taslutul araqa fiha. Ibundaku datang Ummu Sulaim. Keringat Nabi itu dikumpulin sama Ummu Sulaim, dimasukkan ke botol. Kemudian Nabi bangun. Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'ni? Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Qalat hadza araquka. Wahai Rasulullah, ini keringatmu wahai Rasul. Naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib. Kita jadikan itu buat minyak wangi kami wahai Rasulullah SAW. Dan itu lebih bagus dari semua minyak wangi. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hasan bin Thabit ketika mensifatin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata Hasan, wahai Rasulullah, orang yang lebih tampan dari dirimu gak pernah mataku memandang. Orang yang lebih ganteng darimu, tidak pernah ada wanita yang pernah melahirkan. Engkau diciptakan bersih dari segala kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ya, mungkin muadzin. Fadhil.
أشهد أن محمدا رسول Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ali bin Abi Thalib tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, tatkala orang-orang kafir bersepakat untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka berkumpul di depan rumah Nabi, pemuda-pemuda yang gagah perkasa dengan pedang yang sudah diasah, mereka berkumpul di depan pintu Nabi untuk membunuh Rasul SAW. Ali menggantikan posisi Rasul SAW. Ali siap kalaupun mereka masuk ke dalam mendobrak pintu dan membantai, Ali yang akan mati. Ali siap. Untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Pernah Ali bin Abi Thalib ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah SAW?" Wahai Ali, gimana sih model cinta kalian kepada Rasul SAW? Seperti apa sih cinta kalian kepada Nabi SAW? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kana wallahi ahabba ila min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi 'ala dham. Demi Allah, beliau itu lebih kami cintai daripada harta kami. Jamaah, kadang-kadang kita ini mau ngeluarin harta untuk menghidupkan sunnah Rasul SAW, untuk memakmurkan masjid, sulit sekali. Nggak diminta nyawanya, hartanya. Ali mengatakan Nabi SAW lebih kami cintai daripada harta kami, daripada anak-anak kami, daripada bapak kami, daripada ibunda kami, dan daripada air dingin ketika kita kehausan. Sekarang kita akan berbicara bagaimana kita nih sekarang setelah wafatnya Rasul SAW. Apa bukti kalau kita benar mencintai Rasul SAW? Yang pertama, bukti kecintaan kita kepada Rasul SAW, kita harus mendahulukan perintah beliau, perkataan beliau dari semua perkataan yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wattaqullaha innallaha sami'un alim." Wahai orang-orang yang beriman. Allah ini ngajak orang yang beriman. Kalau kau nggak beriman, silahkan kau mau pakai perkataan seorang filosof, kau mau pakai perkataan seorang ya mungkin yang pinter. Kalau kau tidak beriman, tapi kalau kau beriman, ingat, jangan sampai engkau itu melangkahin Allah dan Rasul, mendahulukan perkataan-perkataan yang tidak benar, yang mungkin kau anggap benar, di atas perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua,
beradab dengan Nabi SAW. Ada etikanya. Ketika disebut namanya, kita bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menyebut beliau, diusahakan tidak menyebut namanya. Kita menyebut Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menghormati hadis-hadis, menghargai dan mengagungkan ucapan-ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempertentangkannya, nggak dengan akal, nggak dengan perasaan. Al-Imam Malik, kita lihat bagaimana beliau menghormati hadis Nabi Alaihi Wasallam. Imam Malik itu kalau mau ngajar, kalau beliau mau ngajar di masjid, Imam Malik di mana ngajar? Di Masjid Nabawi. Beliau subhanallah menyisir jenggotnya, bajunya pakai baju yang paling bagus, beliau berwudu terlebih dahulu, pakai minyak wangi, baru beliau ngajar. Ditanya, kenapa engkau kalau mau ngajar kok sampai seperti itu? Apa kata Imam Malik? Waqiru hadits Rasulullah SAW. Aku mau menghormati hadis yang hendak aku sampaikan. Kita kadang-kala dengarkan hadis Rasul SAW, dari awal dengerin udah gak senang. Aduh kayaknya ini ya, hatinya udah gak suka. Imam Malik sebelum mengucapkan hadis Nabi sudah siap-siap untuk menerimanya. Pernah Sa'id Ibn Musayyib, dia itu dalam kondisi sakit, seorang tabi'in. Dia sakit, kemudian dia minta sama teman-temannya untuk dibantu duduk, supaya didudukkan. Kata mereka, kenapa? Kok nggak? Udah, kok kalau mau ngasih tahu tentang hadis Rasul SAW, ya langsung ngomong, nggak usah duduk. Apa kata dia? Fa inni u'adzim an uhadditha haditha Rasulullah SAW ana muttaji'. Aku ini merasa gimana ya kalau aku menyebutkan hadis Nabi dalam kondisi aku rebahan. Sebagian kita dengarkan hadis Nabi tidur di pengajiannya sampai khusyuk. Subhanallah jemaah. Kita harus mempersiapkan diri ketika mendengar hadis Rasul SAW. Hormati sunnah-sunnah. Apa aja yang disampaikan Nabi kita harus percaya. Apa aja perintahnya kita harus laksanakan semampu kita. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 36. Allah mengatakan wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Seorang yang beriman, baik lelaki atau perempuan yang beriman, apabila Allah Jalla Jalaluh sudah menentukan sesuatu hukum, maka nggak ada pilihan buat mereka kecuali melaksanakan perintah, kecuali mengikuti dan mengaminkan hukumnya. Dikisahkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Julaibib. Julaibib ini sahabat Nabi yang nggak ganteng. Dia mau nikah, tapi dalam kondisi dia seperti itu hampir nggak ada yang mau menikahkan dia. Akhirnya diutus oleh Rasul SAW untuk ke rumahnya salah seorang Ansar untuk melamar di sana. Dikatakan, aku diutus oleh Rasul SAW untuk melamar putri. Apa kata tuan rumahnya? Marhaban bi Rasulillah SAW. Kalau Nabi yang mau melamar, marhaban. Kata Julaibib, Nabi itu melamar buat aku, kata dia. Oh, kalau buat engkau, tunggu dulu. Subhanallah. Ini orang tuanya, akhirnya si anaknya di dalam mengatakan, engkau akan menolak utusan Rasul SAW kepada orang tuanya. Engkau akan menolak utusan Rasul. Kemudian dia bacakan ayat ini. Kalau sudah Allah dan Rasul yang menentukan, laksanakan. Sampai seperti itu jemaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat bagaimana ulama-ulama salaf mengagungkan hadis Rasul SAW. Al-Imam Syafi'i. Siapa yang gak kenal sama Imam Syafi'i? Kita ini madhabnya di Indonesia, madhabnya Syafi'i. Walaupun kebanyakan di antara kita malah meledek Imam Syafi'i, yang mengaku madhabnya Syafi'i tapi tidak menghormati Imam Syafi'i, bahkan mungkin menghina Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, akhbarani Abu Hanifah ibn Samma ibn Fadl Asy-Syihabi.
Aku dikasih tahu, kata Imam Syafi'i, oleh Abu Hanifah ibn Samma. Dia berkata, haddatsani ibn Abi Dhi'ib an al-Mukri an Abi Shuraih al-Ka'bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala amal fath. Dia cerita meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi bahwa pada waktu penaklukan kota Mekah, Nabi mengatakan, man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharain in ahabba akhadha al-aqla wa in ahabba falahu al-qawat. Nabi mengatakan ketika alaihi salatu wasallam penaklukan kota Mekah, barang siapa yang memiliki keluarga yang terbunuh, maka dia bisa memilih dua. Yang satu menerima dia, menerima tebusan. Yang kedua, kalau dia mau qisas, boleh dia qisas. Apa kata Abu Hanifah yang meriwayatkan hadis ini buat Imam Syafi'i? Faqultu li ibni Abi Dhi'ib. Lalu aku berkata kepada Ibnu Abi Dhi'ib, "Ata'khudhu bihadza ya Abul Harith?" Wahai Abul Harith. Siapa Abul Harith? Ibn Abi Dhi'ib. Apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Apakah engkau mengikuti hadis ini? Apa kata Ibnu Abi Dhi'ib? Fadaraba sadri wasaha alayya siyahan katsiran wa nala minni. Dia pukul dadaku dan dia berteriak menjelek-jelekan aku dengan suara yang keras berkali-kali. Lalu dia berkata, "Uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ta'khudhu bi?" Aku sampaikan kepada engkau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau mengatakan, apakah engkau berpendapat dengan hadis itu? Apa kata Ibnu Abi Dhi'ib? "Na'am akhudhu bi." Pasti aku akan pakai itu hadis. Wa dzalikal fardu alayya wa 'ala man sami'. Dan itu kewajiban buat aku dan buat siapapun yang mendengarkan hadis itu. Apa kata beliau? Innallaha ikhtara Muhammadan minan nas sallallahu alaihi wasallam fahadahum bihi wa 'ala yadayhi wa ikhtara lahum ma ikhtara lahu wa 'ala lisanihi fa 'ala al-khalqi ay yattabi'uhu ta'i'ina aw dakhirin la makhraja li muslimin min dhalik. Kata Ibnu Abi Dhi'ib, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia. Kemudian orang-orang mendapatkan hidayah lewat Rasul SAW. Dan Allah memilihkan buat umatnya lewat lisan Rasul SAW apa yang Allah pilihkan. Maka kewajiban makhluk Allah ini adalah mengikuti beliau. Secara taat atau secara hina. Ketika dia tidak menerima itu secara taat, dia harus menerima itu dengan hina. Tidak ada jalan keluar bagi seorang muslim. Kalau udah perintah Nabi, kalau udah aturan Nabi, kecuali dia melaksanakannya. Apa katanya Abu Hanifah? Wa ma sakata hatta tamannaitu an yaskut. Dia itu enggak berhenti ngomong sampai harapannya aku dia itu berhenti. Karena dia dijelek-jelekan. Gara-gara bertanya, apakah engkau berpendapat dengan pendapat itu? Sekarang bukan bertanya seperti itu. Bahkan melecehkan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengatakan, "Oh, ini udah enggak zamannya." Udah enggak zamannya kayak gitu. Udah umpamanya ini tidak sesuai dengan Islam kita. Ajib. Kau punya Islam sendiri. Kau bikin Islam sendiri. Tatkala sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan gara-gara enggak cocok dengan dia. Atau dengan budaya kita enggak cocok. Subhanallah. Betapa banyak sekarang orang yang melecehkan hijab syar'i. Dikatakan orang yang pakai hijab itu seperti ninja, seperti kurungan yang jalan. Berapa banyak orang yang melecehkan orang-orang yang memanjangkan janggutnya. Gara-gara dia mentaatin perintah Rasul SAW dan mengikuti Rasul SAW. Dikatakan orang yang berjanggut mungkin seperti kambing. Dikatakan mungkin goblok, mungkin dikatakan orang-orang primitif. Subhanallah. Kita melihat bagaimana banyak manusia di sekitar kita. Kita jangan bicara yang jauh ya. Kita bicara di kampung kita. Banyak orang itu yang melecehkan sunnah-sunnah Rasul SAW. Karena yang pernah bisa jadi dia nggak ngerti, atau bisa jadi dia mengikuti hawa nafsu. Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan ajma'al muslimun. Imam Syafi'i, umat Islam telah berijma, bersepakat
ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yad'aha liqauli ahad. Umat Islam telah bersepakat, barang siapa yang telah jelas bagi dia, telah terang bagi dia sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara sunnah Nabi ini bukan bicara tentang sesuatu sunnah yang artinya mustahab, yang artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Bukan kita bicara itu. Kita bicara sunnah ini adalah tariqatu wa hadyun Nabi SAW, adalah jalan hidup Rasul SAW. Kita bicara tentang petunjuk Nabi SAW. Barang siapa yang telah tampak bagi dia petunjuk Rasul SAW, sunnah Rasul SAW, maka tidak halal bagi dia, kata Imam Syafi'i, untuk meninggalkan itu sunnah gara-gara omongan seseorang. Al-Humaydi mengatakan, Rawah Syafi'i yauman hadithan. Imam Syafi'i pada suatu hari meriwayatkan hadis. Dia mengajarkan hadis itu. Faqultu, katanya Humaydi bertanya kepada Imam Syafi'i, "Ata'khudhu bihi?" Kata Humaydi, "Wahai Syafi'i, apakah engkau berpendapat dengan hadis itu?" Dengan hadis masih ditanya pendapat. Saya dulu pernah ketika di Mina, ketika kita ngajar di tenda-tenda itu, ada seorang yang bertanya, "Ya Ustaz," kata dia, "saya dari tadi dengerin Ustaz ceramah Al-Quran, sabda Rasul SAW. Mana pendapatnya Ustaz?" Subhanallah. Ketika kita sampaikan qala Allah, qala Rasul, yang ditanya mana pendapatnya Ustaz. Kita ini manusia. Kita ini bisa salah kalau sudah firman Allah dan sabda Rasul. Masih ragu kita dengan seperti itu. Al-Humaydi bertanya kepada Imam Syafi'i, "Ata'khudhu bihi?" Apakah engkau berpendapat dengan hadis itu, wahai Syafi'i? Apa kata Imam Syafi'i? "Ra'aitani kharajtu min kanisah aw alayya zannar hatta idza sami'ta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw hatta idza sami'tu an Rasulillah haditsan la aqulu bihi." Kata Imam Syafi'i kepada Humaydi, "Apakah engkau melihat aku baru keluar dari gereja? Apakah engkau melihat di perutku ini ada sabuknya orang Yahudi? Sehingga engkau bertanya kepada aku ketika aku menyampaikan hadis Rasul SAW, kau masih bertanya, apakah engkau berpendapat dengan hadis itu? Ya kalau aku kafir baru kau katakan seperti itu." Tapi subhanallah, kita lihat ada zaman dulu tuh ada orang-orang seperti itu. Makanya mereka langsung diluruskan oleh para ulama. Kemudian Al-Imam Syafi'i. Kita bicara Imam Syafi'i karena mazhab kita Syafi'i, agar orang-orang tahu bagaimana Imam Syafi'i menghormati hadis Rasul SAW. Bagaimana beliau mengagungkan hadis Nabi SAW. Su'ila Syafi'i an mas'alah. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang satu permasalahan. Lalu beliau mengatakan, "Ruwiya fiha kadza wa kadza 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini orang tanya, dijawab sama Imam Syafi'i. Jawaban itu hadis Nabi. Disampaikan kepada dia. Apa kata yang bertanya? "Ya Aba Abdillah, taqulu bihi?" Wahai Abu Abdillah, apa engkau berpendapat dengan hadis itu? Farta'ada Syafi'i wantaf. Imam Syafi'i gemetar dan tampak marah beliau. "Ya hada, ayu ardin taqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bihi na'am alayya as-sam' wal basar." Apa kata Syafi'i? Wahai orang ini, bumi mana yang akan menjadi tempatku dan langit mana yang akan menaungi aku kalau aku menyampaikan hadis Rasul SAW, aku meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, kemudian aku tidak berpendapat dengan hadis itu. Pasti kita akan berpendapat dengan hadis itu. Ma'asyiral muslimin, di sepanjang sejarah muncul manusia-manusia yang menolak hadis Rasul SAW. Baik dia menolaknya karena kesombongan, dia merasa dia lebih pintar mungkin, atau yang menolaknya karena guyon, karena banyol, karena ya sekedar untuk gurauan mereka saja. Ada yang menolaknya karena perasaan. Kata dia, menurut ana nih gak pas hadis itu. Menurut ana. Kita lihat di masa Rasul SAW, di masa Nabi,
alaihi salatu wassalam. Salamah bin Aqwa meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW lagi makan, ada seorang yang makan bersama Rasulullah SAW. Dia makan pakai tangan kirinya. Makan pakai tangan kiri. Kul biyamini, kata Rasulullah SAW. Makanlah dengan tangan kanan. Apa jawab orang ini? La astati'. Aku gak bisa. Aku gak bisa makan dengan tangan. Mungkin dia kidal. Karena memang ada orang yang biasa makan tangan kiri. Semua kelakuan dia dengan tangan kiri. Dia mengatakan aku gak bisa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lastata'ta. Mudah-mudahan kau gak bisa. Ma mana'ahu illal kibir, kata Nabi, tidak menghalangi orang ini untuk makan dengan tangan kanannya kecuali karena kesombongan dia. Qal ma rafa'aha ila fi. Gak pernah orang itu nampak bisa ngangkat tangan kanannya. Lumpuh langsung. Orang yang menghinakan hadis Rasulullah SAW, maka ancamannya sangat berat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, naha an yushrab min fi saqa. Beliau alaihi salatu wasallam melarang untuk minum dari mulutnya. Mulutnya tempat minum ya. Dulu itu tempat minum dari kulit ya. Biasanya ada yang diikat ya, seperti itu. Kirbah. Ada pokoknya dari mulutnya tempat air. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ayub meriwayatkan fa'unbitu anna rajulan syariba min fi saqa fa kharajat hayya. Ada orang yang maksa minum dari mulutnya itu, akhirnya keluar ular. Ya, ketika Nabi itu melarang untuk kebaikan kita. Sehingga tatkala kita minum, ya kadang-kadang kalau kita langsung minum langsung, ada orang mau minum jadi nggak enak ya. Mungkin dari sana juga ada kotorannya kita nggak kelihatan. Maka ketika larangan Rasulullah SAW diremehkan, orang itu akan merasakan. Ja'a rajul ila Sa'id bin Musayyib. Pernah seorang datang menjumpai Sa'id bin Musayyib. Yuwaddi'uhu bihajjin aw umrah. Dia ini lagi mengucapkan selamat karena mau berangkat haji atau umrah. Biasalah. Faqala la tabrah hatta tusalli. Ini lagi di masjid nih kayaknya. Dia datang mengucapkan ya kau mau berangkat haji ya, ana doakan mau berangkat umrah. Itu pas sudah azan. Orang ini mau pergi. Maka kata Sa'id, la tabrah, kau jangan pergi sampai kau sholat. Maksudnya ini udah azan, udah selesai azan gitu, kau jangan keluar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kenapa Sa'id melarang? Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yakhruju ba'da an-nida' minal masjid illa munafiq. Tidaklah keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan kecuali orang munafik. Illa rajulun akhrajathu hajatun wa huwa yuridu raj'a ila masjid. Kecuali orang yang keluar karena ada hajat tapi niatnya mau balik lagi, itu enggak apa-apa. Faqala inna ashabi bil harrah. Ana punya sahib-sahib lagi nunggu di harrah. Di harrah itu di Madinah itu ada namanya harrah waqim atau harrah wabra. Tempat batu-batu hitam itu. Fakharaj. Disampaikan hadis Rasulullah SAW, tapi dia tetap maksa keluar. Lalu dia keluar. Falam yazal Sa'id yadhkuruh. Sa'id tetap ingat sama orang ini. Hatta ukhbir annahu waqa'a min rahilati fankasarat fakhidhu. Sampai akhirnya Sa'id dapat kabar orang itu ketika keluar dari masjid jatuh patah paha. Jangan main-main jamaah ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam yang kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana konsekuensi cinta kita kepada beliau? Hanya gara-gara perasaan nafsu kita meninggalkan. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya di syarah Sahih Muslim. Afwan, bukan Imam Nawawi. Hada Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi. Dia mensyarah kitab Sahih Muslim. Dia menceritakan qara'tu fi ba'dil hikayat. Aku membaca di beberapa cerita. Anna ba'dal mubtadi'ah hina sami'a qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang ahlul bid'ah, sebagian orang-orang pelaku bid'ah. Dia mendengar hadis Rasul SAW. Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina batat yaduhu.
Nabi SAW mengatakan, apabila kalian bangun dari tidur kalian, tidur malam kalian nih, maka jangan langsung memasukkan tangan kalian ke bejana, ke tempat air. Dulu kan wudunya ada pakai kayak model timba, kayak model ya baskom ya seperti itu. Jangan dimasukkan, kata Rasulullah SAW, sampai dia cuci dulu. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, karena kalian nggak tahu di mana bermalam tangan kalian. Sallallahu alaihi Muhammad. Para jamaah, semua ajaran Rasul SAW, semua itu pasti baik buat umat. Kenapa kita kok nggak boleh langsung kumur-kumur? Bayangkan, tangan kita mungkin bermalam di tempat yang kotor. Malam-malam kita masuk ke tempat yang kotor nggak sadar ya. Kemudian kita kumur-kumur, itu kuman langsung masuk ke mulut kita. Kuman nyampur sama air. Rasul mengatakan kalian cuci dulu baru kalian wudu. Qala dzalikal mubtadi' ala sabilit tahakkum. Ketika itu ada salah seorang al-bid'ah yang hadir itu, maka dia menjawab. Ya kan, kalau Ustaz nyampaikan ini ada yang jawab lah seperti itu. Ada yang jawab ketika itu. Dengan seakan-akan dia dengan kesombongan dia mengatakan ana adri aina batat yadi. Batat fil firash. Jadi aku tahu di mana tanganku bermalam. Ya bermalam di tempat tidur. Gak kemana-mana. Berarti dia boleh anak langsung kumur-kumur. Sudah selesai cerita itu. Fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'i. Besok harinya ketika dia malam hari tidur, dia memasukkan tangannya, ke duburnya sampai sini. Ketika kita menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa an Abi Yahya As-Saji qala kunna namshi fi azziqatil Basrah ila babi ba'dil muhaddithin. Suatu hari kita nih lagi mau belajar sama ahli hadis di Basrah di Irak sana. Fa asra'na al-mashya wa ma'ana rajulun majin muttaham fi dini. Kita cepat jalannya. Ada yang ikut kita itu seorang lelaki yang agamanya ini diragukan. Orang ini enggak benar agamanya. Faqala mustahzi'an. Lalu dia mengatakan sambil ya meledek. Ya mungkin dia bergurau. Ketika mengatakan irfa'u arjulakum an ajnihatil malaika la taksiruha. Kata hati-hati kaki kalian angkat, jangan sampai nginjek sayapnya malaikat. Nanti pada patah sayapnya malaikat. Karena kan kita tahu bahwasanya malaikat Allah di majelis ilmu itu dia meletakkan sayapnya sebagai bentuk keridhaan mereka. Mereka hadir di majelis ilmu itu. Ini orang tahu dengan hadis itu. Tapi dia guyon sama orang-orang itu, hati-hati tuh. Kalian jangan hati-hati, angkat kaki kalian jangan sampai mematahkan sayapnya malaikat. Apa kata mereka? Falam yazal min mawdi'ihi hatta jaffat rijlahu wa saqat. Maka dia enggak bisa bergerak dari tempatnya sampai kakinya kering. Akhirnya dia terjatuh. Ma'asyiral muslimin. Kenapa kita harus berguyon dengan hadis Rasulullah SAW? Kenapa kita harus menjadikan sunnah Nabi kita alaihissalam sebagai bahan banyolan? Kadang-kala kita duduk bareng-bareng guyon-guyon ya tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Qala an-Nawawi. Al-Imam an-Nawawi mengatakan, qala al-Hafidh Abdul Hafidh isnadu hadhihi al-hikayat kal wajdi atau kara'il ain lianna ruwatuha a'lam a'immah. Ini riwayat hadis-hadis ini, kisah-kisah ini itu perawinya adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Dan itu bisa terjadi sekarang. Kunna fi majlis bi Jami' al-Mansur. Kata Al-Qadhi Abu Thayyib, suatu hari kita belajar di majlis di Masjid Jami' al-Mansur. Tahu-tahu datang seorang pemuda dari Khurasan. Dia bertanya tentang masalah kambing yang susunya itu diikat sehingga jadi banyak. Dia minta dalil. Maka Al-Qadhi Abu Thayyib menyebutkan dalil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan yang penanya itu mazhabnya Hanafi. Apa kata dia? Abu Hurairah ghairu makbul. Kata dia ketika diminta dalil dikasih dalilnya. Apa jawabnya? Abu Hurairah tidak bisa diterima. Kata dia, diceritakan Abu Thayyib, belum selesai dia mengucapkan pembicaraannya, tahu-tahu dari
atapnya ini jatuh ular yang besar yang menimpa dia. Ma'asyiral muslimin, akhirnya orang itu dikejar oleh ular itu. Orang-orang pada ngomong, tub ilallah, bertaubatlah engkau kepada Allah. Faqala tubtu, ketika dia mengatakan aku taubat, maka ular itu menghilang dan tidak pernah dilihat kembali. Al-Imam Al-Zahabi yang meriwayatkan kisah ini mengatakan, isnaduha a'immah, sanad kisah ini berisi para imam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sebagai seorang mukmin yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh dia menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam karena perasaan. Yang mengatakan jilbab itu adalah adatnya orang Arab ya. Kadangkala subhanallah muncul di Indonesia ini. Dulu sudah pernah ada, namanya dulu itu Asy'ubiyah. Asy'ubiyah itu satu sekte anti Arab. Pokok semua yang dari Arab dia tolak. Kalau dia bisa nolak Al-Quran, dia akan tolak Al-Quran itu. Jadi yang ada pemikiran itu adalah anti Arab karena nabinya orang Arab. Apa bisa Islam dipisahkan dari Arab? Allah mengatakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami jadikan Quran itu pakai bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas. Apa bisa? Tapi muncul orang-orang yang subhanallah, yang mereka benar-benar anti kepada Arab, sehingga mereka nantinya akan anti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan sabda-sabda Rasul sebagai bahan-bahan ledekan. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Ada orang-orang, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang dia berbicara dengan beberapa kalimat, yang kalimat itu mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak terlalu perhatian dengan kata-kata itu. Mungkin karena dia merasa itu hanya guyon, hanya banyolan dia, yahwi biha fi jahannam, yang dia akhirnya akan masuk dengan perkataan itu ke dalam api neraka. Ibnu Qudamah radhiyallahu taala, ini sebagai penutup kajian kita. Apa kata Ibnu Qudamah? Man sabballah ta'ala kafar. Barang siapa yang mencela Allah Jalla Jalaluhu, maka dia telah kufur. Sawa'an kana mazihan au jaddan. Baik dalam kondisi dia bergurau atau dia serius. Wa kadzalika man istahza'a billahi ta'ala au bi ayatihi au bi rusulihi au kutubihi. Begitu pula orang yang beristihza, yang meledek, yang mencela Allah Subhanahu wa taala, atau ayat-ayat Allah, atau rasul-rasul Allah, dan atau kitab-kitab Allah, maka dia pun seperti itu. Maka kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya berhati-hati jemaah dalam berbicara. Baik. Kita sebagai seorang muslim, yang mau bertanya udah dikumpulin. Baik, pertanyaan silahkan dikumpulin jemaah. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk membela Nabi kita Muhammad SAW, membela dakwah beliau, membela sunnah beliau. Gimana cara membela sunnah Nabi SAW? Menghidupkannya, menjaganya, menyampaikannya, membantah syubhat-syubhat yang disampaikan tentang beliau SAW. Dan Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kita dapat satu hadis, kita sampaikan. Ini nih, Nabi nganjurkan kita seperti ini. Kau tahu dengan pahala 2 rakaat sebelum subuh, banyak kaum muslimin ini yang mungkin gak pernah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kok mau sholat sunnah Ustaz? Wajibnya bolong-bolong. Tapi kita sebagai seorang muslim yang tahu nih pahala 2 rakaat sebelum subuh apa? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kita dapat nih ilmunya. Kita ngomong sama tetangga kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, saya mau kasih amalan nih mas. Amalan apa? Nih, sampean kan susah hidupnya. Ternyata ada amalan yang lebih baik daripada dunia seisinya.
Apa amalan itu? Salat 2 rakaat sebelum subuh. Ringan, tapi lebih baik dari dunia dan isinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dapat apa kalau kita mencintai Rasul SAW? Dapat apa kalau kita menghidupkan sunnah Rasul SAW? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Karena kita tidak mau beramal kecuali kalau ada balasan. Kita ini kenapa mau bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore? Kita mau bekerja sebulan penuh sebagai pegawai negeri, mau bekerja. Kenapa? Karena yakin dapat gaji. Coba pegawai negeri. Pegawai negeri berapa jam bekerja? 8 jam. Dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 gak digaji. Tanggal 25 gak digaji. Tapi dia tetap bekerja. Tetap dia berangkat. Kenapa? Karena dia yakin akan mendapatkan gaji. Seorang yang memiliki keyakinan, itu yang akan mendorong dia mau beramal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengatakan, atau Nabi alaihi salatu wasallam juga mengingatkan dalam sabda-sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Ini iman nih yang membuat kita mau beramal. Kenapa engkau sholat kok rajin banget, engkau sholat 12 rakaat sehari? Iya, saya ini kepingin punya rumah di surga. Yakin dia. Saya di dunia alhamdulillah udah punya rumah, cuma saya takut gak bisa punya rumah di akhirat nanti. Yang menyebabkan dia sholat, keyakinan dia akan dapat tuh rumah. Yakin dengan adanya surga, dia yakin dengan adanya neraka, maka dia mau beramal. Dapat apa kalau kita mencintai Rasul SAW? Pernah suatu hari Anas bin Malik dari Thabit al-Bunani meriwayatkan bahwa Anas bin Malik berkata, Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Datang seorang laki kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Masya Allah. Pertanyaan yang kadang-kadang kita berpikir, ada apa sih tanya kapan kiamat? Dia tanya sama Rasulullah SAW. Nabi tidak menjawab pertanyaan. Dan sebagai seorang yang alim, sebagai seorang ustaz, tidak semua pertanyaan jamaah itu dijawab. Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan. Tapi Nabi balik bertanya kepada dia. Karena pertanyaan ini gak perlu dijawab. Nabi balik bertanya, Wa ma a'datta lis-sa'ah? Apa yang kau siapkan untuk kiamat itu? Kan itu yang seharusnya menjadi pertanyaan. Nabi mengalihkan kepada pertanyaan yang seharusnya ditanyakan. Kata orang ini, aku sih persiapanku bukan sholat yang banyak, ya, puasa yang biasa-biasa lah maksudnya dia. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Apa kata Anas bin Malik? Ma farihna ba'dal Islam farahna biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kita ini enggak pernah bahagia, enggak pernah gembira setelah kegembiraan kita masuk Islam lebih dengan kegembiraan kita mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, kata dia, fa inni uhibbullah wa uhibbu rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar. Fa in lam a'mal bi a'malihim, walaupun amalanku tidak seperti amalan mereka, tapi harapan aku dikumpulkan bersama mereka. Maka ma'asyiral muslimin, berusahalah kita untuk mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Karena nanti ada umat Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak boleh mendekat dengan Rasul SAW. Dekat sama Nabi enggak? Rasul SAW bercerita. Beliau mengatakan, Ana faratukum fil haud. Kata Nabi, aku akan mendahului kalian nanti di haud. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka digiring ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang, ya, kehausan, terik mentari yang mendekat kepada mereka. Lalu mereka diperbolehkan untuk mendatangi telaga-telaga para nabi. Datang orang-orang ke telaga Rasul SAW. Orang-orang Islam datang. Nabi tahu kita dari bekas wudhu kita. Kelihatan dari jauh tuh.
umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi nunggu di haud. Lalu beliau mengatakan, ala la yudzadanna rijalun an haudi. Nanti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang enggak boleh mendekat dari telagaku. Aku pun menjerit ketika itu mengatakan, ummati, ummati. Beliau mengatakan, umatku, umatku, katanya. Ketika dihalau oleh malaikat untuk mendekat dari telaganya, kecintaan Rasul SAW kepada kita. Beliau mengatakan, umatku, umatku. Apa kata mereka? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da Muhammad alaihi salatu wassalam. Kau enggak tahu apa yang dikerjakan oleh umatmu setelah engkau mati. Apa yang mereka hal-hal baru yang mereka kerjakan dalam agama ini setelah engkau mati. Maka Nabi SAW mengatakan, suhqan, suhqan. Jauhkan mereka, jauhkan mereka. Ma'asyiral muslimin. Maka kita dituntut, kalau benar-benar cinta kita kepada Rasulullah SAW, kalau mendengar hadis Rasulullah SAW, amal. Jangan ditunda-tunda. Imam Ahmad bin Hanbal mendengar hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi itu pernah berhijamah, pernah berbekam, dan tukang bekamnya dikasih 1 dinar. Berapa 1 dinar itu jemaah? Berapa? Anda kasih hadiah. Gak usah banyak-banyak hadiah. 1 dinar itu berapa? Berapa? 100.000 lebih, Masya Allah. Ya bener lah, 100.000 lebih. Lebihnya berapa tuh? 2 juta. Berapa gram itu? Berapa gram emas? Berapa gram emas? Yang ngomong 2 juta betul, gak apa-apa. Tapi ukurannya bukan emas, bukan uang ya. Emas, 4/4 gram, 2 juta lebih. Saya mau kasih hadiah Sahih Bukhari dan Muslim. Bagi yang pernah bekam bayar 4/4. Jemaah. Betul. Dia baca tuh hadis Rasulullah SAW. Kemudian dia amalkan. Imam Ahmad bin Hanbal mengumpulkan duit ya. Karena dia baca tuh hadis, dia nggak ingin satu pun dari hadis Rasulullah SAW yang pernah dia baca, yang dia ketahui, kemudian tidak dia amalkan. Walaupun sekali dia akan ngamalkan. Maka Imam Ahmad tuh ngumpulin duit, dapat 1 dinar, dipanggil tuh yang bekam. Bekam aku, setelah bekam dikasih 1 dinar. Nih, dia kasih. Kenapa? Karena dia tahu nabinya, kekasihnya sallallahu alaihi wasallam bayar 1 dinar ketika berbekam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah naik ke kendaraan, dia baca bismillah, kemudian dia tersenyum ya, dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditanya sama sahabatnya, Ali, kenapa kau tersenyum? Kata Ali bin Abi Thalib, ra'aitu, aku melihat Rasul SAW baca seperti yang aku baca, kemudian beliau tersenyum. Senyumnya diikutin sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Abdullah bin Umar bin Khattab pernah dalam perjalanan ke Mekah, beliau berhenti, tahu-tahu belok kiri atau berbeloklah dia dari jalannya itu. Beliau kencing di sana. Ditanya, kenapa kau melakukan itu? Aku melihat Rasulullah SAW pernah lewat tempat ini dan di situ beliau kencing. Sallallahu alaihi wasallam. Kita jamaah sekali lagi nggak perlu berdarah-darah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kadang-kala kita meremehkannya. Barakallahu fikum para jamaah, apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.